Haleluya, haleluya. Bertemu lagi dengan saya Daud Ali berbagi ayat. Kita akan berbagi ayat karena firman Tuhan itu kita butuhkan dalam hidup. Karena firman Tuhan ini bisa membuat kita mengerti kemauan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi untuk kita bisa mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan, kita butuh firman Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Ayat yang kita dapat hari ini Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Kita ingat ini, Matius 5 ini adalah khotbah Yesus di bukit, yaitu ucapan-ucapan bahagia orang yang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi ini khotbah bahagia. Jadi bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi saudara-saudara di dalam Tuhan, dalam hidup ini nggak selalu kita bisa mengalami yang kita inginkan. Yang tidak selalu yang kita mau itu ada. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kita diminta berbahagia. Kita ingat bahwa masih ada surga, masih ada upah yang menanti kita kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, orang yang membawa damai, orang yang lemah lembut, orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang haus akan kebenaran. Itu adalah orang-orang yang berbahagia, karena orang yang mencari Tuhan, orang yang merindukan hidup kekal. Jadi kita diminta di sini bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Jadi kalau di dunia ini kita situasi saya juga situasinya saudara-saudara masih dalam situasi COVID ini situasi sangat mencekam. Keluarga saya masih diisolasi karena saya belum boleh keluar rumah karena saya isolasi mandiri karena saya positif COVID. Tetapi kita diminta untuk berbahagia, karena kita ingat hidup ini tidak sekedar di dunia ini saja. Hidup ini masih ada hidup yang akan datang. Kita yang telah dibenarkan Tuhan, kita yang telah menerima anugerah Tuhan, kita patut berbahagia, saudara. Apapun situasinya, berbahagia itu tidak tergantung situasi hidup. Karena berbahagia itu adalah ketetapan pilihan hati kita. Karena kita diminta untuk berbahagia. Berarti kita bisa sedih nggak? Bisa. Tetapi kita bisa memilih untuk berbahagia. Di situasi seperti ini, saya bisa memilih untuk sedih nggak? Karena sakit, karena kesulitan,
karena nggak bisa keluar rumah, karena kita positif, orang takut terjangkit, takut tertular, karena ini virus menurut cerita-cerita begitu menakutkan, sehingga kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, karena virus ini bisa menular dengan bersentuhan, dengan bicara secara langsung berhadapan dengan orang. Jadi kita diminta menggunakan prokes kesehatan, mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi dalam situasi seperti ini, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, bisa nggak kita berbahagia? Tergantung keputusan hati. Kalau kita meratapi diri, meratapi nasib, kalau pandangan kita hanya sekedar di dunia ini saja, bahwa tidak ada lagi kehidupan yang akan datang, tentu kita akan sedih membayangkan hal-hal yang mengerikan, kematian, penderitaan, tidak berdaya, sulit, susah. Tentu kita akan dibikin sedih oleh pikiran, oleh situasi dan yang ada ini. Tetapi ayat ini berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang setia, tentu kita akan disediakan upah oleh Tuhan. Diberi mahkota oleh Tuhan. Itu mahkota kesetiaan kita menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini seperti yang Tuhan mau. Ingatlah, Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak sama dengan damai atau sukacita atau happy yang diberikan oleh dunia ini. Tidak sama. Happy yang diberikan oleh dunia ini kalau kita banyak teman, kalau kita banyak uang, kalau kita sehat, kita bisa happy karena uang banyak, kita sehat, teman banyak, apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan ada. Semua orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa happy seperti itu. Dan happy, senang-senang karena uang ada, kesehatan sehat, tidak miskin, tidak menderita, tentu bisa happy. Tetapi di dalam Yesus meminta di situ, ini khotbah yang sangat terkenal, Matius 5 ini. Di situ berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bayangkan saja, bagaimana orang bisa bahagia kalau dia miskin. Tapi miskin di hadapan Allah. Memang kita, apa yang kita punya? Kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan meninggalkan kita,
celaka kita. Jadi orang yang ditinggal Tuhan pun, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, seperti Raja Daud, Nabi Daud, dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita memandang kepada Tuhan, kalau keselamatan kita, hidup kita di tangan Tuhan, situasi boleh tidak menyenangkan, tidak happy lah. Kayak saya sekarang, situasi kena positif COVID. Apakah saya, kalau saya lihat, ya ampun, apalagi saya lihat di berita atau di TikTok, kematian akibat COVID ini tinggi. Kalau saya bayangkan, saya juga mungkin akan mati oleh COVID ini. Apakah saya masih bisa berbahagia? Tetapi saya ingat juga akan Rasul Paulus. Hidup itu Kristus. Karena kita ini orang berdosa. Yesus mati untuk menggantikan kita. Ketika kita berdosa saja, Yesus mengasihi kita. Apalagi ketika kita menjadi anaknya. Yesus lebih mengasihi kita atau tidak? Bahkan ketika kita dalam keadaan berdosa, Yesus mau mati menggantikan kita. Masa kita hanya karena sakit, karena keadaan, karena kesulitan, kita harus ingat, seharusnya kita lah yang harus mati, dihukum oleh Tuhan. Karena upah dosa itu harus dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi manusia, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia karuniakan Yesus, anaknya yang tunggal, menggantikan kita, supaya kita yang harus terhukum dan kita yang harus menuju kebinasaan, kita dipindahkan menuju kehidupan kekal. Tadinya kita yang harus di tempat terhukum itu, tetapi kita dipindahkan. Dan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, dan Dia terhukum untuk kita. Itulah kasih, itulah kemurahan, itulah anugerah. Kita yang seharusnya di sini terhukum dan dipindahkan, tidak jadi dihukum, karena ada orang yang seharusnya tidak pantas untuk terhukum. Karena Dia, Yesus itu benar, Dia tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita ini, dan Dia terhukum. Itulah kasih Tuhan kepada kita, supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karena kita sudah seharusnya terhukum, mati dan dihukum. Seharusnya kita masuk neraka. Dan Yesus memindahkan kita untuk tidak terhukum, dan Dia yang mengambil hukuman itu. Masa hanya karena keadaan, hanya karena situasi, kita tidak bisa lagi bersyukur, tidak bisa lagi bersuka cita? Bisa nggak kita bersuka cita? Di sini bersuka cita dan berbahagialah, bergembiralah.
karena upahmu besar. Bahkan ketika kita di dalam Tuhan, kita melakukan kesetiaan, kita melakukan kebenaran, apalagi kita membawa damai, memberitakan Injil, kabar sukacita dari Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Berbahagia tidak? Tidak. Berbahagialah kita. Karena kita sudah dibebaskan dari hukuman. Kita yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kita pasti diselamatkan dari hukuman Allah, dari murka Allah. Bersukacita enggak itu? Kita yang seharusnya terhukum digantikan oleh orang yang tidak berdosa, supaya kita yang berdosa berdosa ini dipindahkan, tidak lagi terhukum. Di kita yang memberi diri kita dibenarkan oleh Yesus, disucikan oleh Yesus. Apakah kita tidak pantas untuk berbahagia? Pantas nggak kita berbahagia? Berbahagia, saudara. Hah? Kebetulan saya dari agama seberang. Saya pernah bunuh kucing. Secara entah benar atau enggak, saya nggak tahu juga ya. Katanya kalau saya nggak bisa hitung bulunya, dosa saya tidak diampuni, saudara. Ada sisa kubur, ada titian siratal mustaqim. Untuk masuk ke surga kita harus melewati titian serambut di belah 7 katanya. Yang dimana di bawahnya itu neraka yang bertingkat-tingkat. Ada yang neraka jahanam, orang yang menyekutukan Tuhan, tempatnya di neraka jahanam itu yang tidak akan berbangkit, kekal di dalamnya. Tetapi di dalam Injil, di dalam kitab Alkitab, dalam kitab suci Alkitab, kita menemukan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Tuhan menyediakan seorang manusia Kristus yang tidak berdosa, yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena saya dan Anda. Dia hanya minta supaya kita percaya akan kasih karunia-Nya dan pengorbanannya, supaya kita menerima Dia, karena Dia datang kepada kita, Dia datang kepada milik kepunyaannya, supaya siapa yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak Allah karena diberi kuasa, diberi otoritas. Karena ketika kita percaya Yesus menggantikan dosa kita, menggantikan hukuman kita, ketika kita menerima anugerah kasih dari Tuhan, dan ketika kita percaya kepada Yesus yang terhukum untuk kita, dan kita mengundang Yesus dalam hidup kita, kita dimeterai oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya sebagai tanda kita ini milik Tuhan, sebagai jaminan bahwa kita ini milik Allah, karena kita telah memberi diri kita disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk menggantikan kita. Jadi dikatakan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Betapa bahagianya kita, saudara-saudara. Kita orang berdosa. Yesus mau menggantikan itu. Maukah kita hidup bagi Dia? Karena Dia telah mau mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Sekarang maukah kita hidup untuk Yesus? Karena Yesus telah menggantikan kita. Dia telah mati untuk saya dan Anda. Dan itulah yang saya syukuri, saudara-saudara. Karena saya dulu kebetulan waktu di Muslim, saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu rahmat 1000 bulan. Tetapi di dalam Yesus, kasih Allah yang begitu besar, saya terima. Karena Allah menyediakan penebusan bagi saya. Saya yang seharusnya dihukum mati di neraka karena saya melanggar perintah Tuhan. Karena saya tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia, saya diselamatkan. Artinya oleh karya Tuhan, oleh pekerjaan Tuhan lah saya diselamatkan. Oleh karya Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada saya diselamatkan. Itu bukan hasil usaha saya, bukan hasil amal saya bisa diselamatkan. Tapi kasih, kemurahan, pemberian dari Tuhan. Karena begitu besar Tuhan mengasihi manusia ini, sehingga ia karuniakan Sang Mesias untuk menjadi juru selamat kita. Dan masa keadaan saya yang seperti ini saja. Dan saya percaya Tuhan menjawab, karena ada orang-orang, anak-anak Tuhan, ketika saya sakit, saya positif COVID, saya share di grup WA bahwa saya minta didoakan oleh saudara-saudara yang percaya Tuhan. Saudara tahu doa orang benar besar kuasanya, sehingga saya yang tadi tergeletak tidak berdaya. Saya pikir COVID ini akan membunuh saya, tetapi Tuhan dan doa orang yang mengasihi Tuhan mendengar doa orang yang percaya kepada Dia, sehingga saya tidak mati. Dan walaupun saya belum bisa keluar rumah karena harus tunggu sampai 14 hari dulu baru saya bisa dites lagi. Setelah nanti saya negatif, saya boleh dinyatakan ya bolehlah tidak lagi dikurung gitu loh, karena sudah negatif. Nah, saya percaya saya akan negatif karena saya minta kepada Tuhan, Bapak, saya masih ingin hidup, bukan untuk diri saya, tapi saya masih ingin hidup. Saya ingin masih mendampingi anak saya, masih belum dewasa. Saya ingin dia mandiri dulu. Setelah dia siap dan hidup bersama Tuhan, mengenal Tuhan, dan saya percaya kalau dia bersama Tuhan, saya tidak khawatir. Kalau dia sudah berserah dan berlindung, Tuhanlah tempat kita berlindung, karena Dialah menara yang kuat. Jadi kalau keluarga saya, anak dan istri saya berlindung kepada Tuhan, Tuhan itu tempat kita berlindung. Jadi terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar, penyakit busuk yang terbang, penyakit menular yang berjalan di dalam kegelapan malam, kita tidak usah takut. Karena Tuhan itulah menara benteng hidup kita. Karena itu kita patut berbahagia. Jadi Matius 5 ini, Matius pasal 5 ini adalah khotbah Yesus di bukit. Khotbah yang sangat terkenal. Anda ingin berbahagia, Anda pelajarilah Matius pasal 5 ini. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah.
Berbahagialah saudara, karena hidup itu bukan di sini saja. Kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita memberi diri kita dibenarkan oleh Tuhan, berbahagialah kita. Karena orang yang dibenarkan oleh darah Yesus pasti diselamatkan dari murka Allah. Betapa besar kasih itu saudara. Yesus membenarkan kita. Yesus terhukum untuk kita. Itu saja sudah patut kita berbahagia. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Yesus mengirim Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus itu bisa tinggal menyertai kita, menuntun kita. Karena ketika kita percaya Yesus, kita dimeterai oleh Tuhan melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita ini milik Tuhan, menjadi milik Allah. Karena Yesus telah menggantikan kita, dan kita sekarang menjadi anak Allah karena iman di dalam Yesus. Kita bisa, Yesus mengajarkan berdoa itu, Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Jauhkanlah aku dari pencobaan. Lepaskan aku dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi berbahagia saudara, kita di dalam Tuhan. Jadi ayat hari ini ialah Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Di situasi boleh tidak menentu, situasi boleh sulit, tetapi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saudara, hiduplah di dalam kemauan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya yang lainnya Tuhan pasti tambahkan. Ayat firman Tuhan hari ini, ingat Matius 5 ayat 12, bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kalau engkau setia, kalau engkau tidak meninggalkan Tuhan, jika engkau tetap di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menolak orang yang percaya dan berserah dan berlindung kepadanya. Jadi Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Kita hanya tinggal datang kepada Tuhan. Kita hanya mengaku kita orang berdosa. Kita butuh juru selamat. Kita butuh Yesus. Karena Tuhan telah menyediakan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Tinggal kita raih, kita percaya. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya bahwa Yesus telah datang menggantikan kita, supaya kita yang harus menerima murka Allah, dan Allah menimpakan murka itu kepada Yesus di kayu salib, sehingga kita yang seharusnya terhukum itu, dan Yesus mau, dan kita dilepaskan, dibenarkan, kita menjadi orang benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus yang benar untuk kita yang tidak benar ini. Kita yang tidak benar sudah digantikan oleh Yesus. Karena itu saudara, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Situasi boleh ini dan itu, tapi Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Yesus berkata, hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat, marilah kepadaku.
datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu, sebab aku murah hati, bebanmu akan ringan. Puji Tuhan, ayat hari ini Matius 5 ayat 12. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kalau siapa tahu ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, haleluya, puji Tuhan. Shalom.